Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Suci Ramadana, NPM 18110601220, kelas D semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom lama dan revisi, instrumen kognitif Bloom, instrumen metakognisi. Dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MPD dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Biologi. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep taksonomi Bloom lama dan revisi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari taksonomi itu. Secara etimologi, kata taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti taksis atau pengaturan, dan nomos yang berarti hukum. Jadi, taksonomi itu adalah hukum yang mengatur sesuatu. Nah, untuk taksonomi Bloom lama dan revisi itu terjadi perubahan pada tingkatan taksonomi kognitif pada C5 dan C6. Pada taksonomi Bloom lama itu C5 mengacu kepada sintesis, dan pada taksonomi Bloom revisi itu mengacu kepada mengevaluasi. Sedangkan pada C6-nya taksonomi Bloom lama itu mengacu kepada evaluasi, dan taksonomi Bloom revisi itu C6-nya mengacu kepada mencipta. Pada slide yang selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai taksonomi Bloom lama. Nah, untuk taksonomi Bloom itu dirancang oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Beliau mempunyai ide pemikiran berupa taksonomi tujuan pendidikan dengan menghadirkan dalam bentuk hierarki. Tujuannya, sistem klasifikasi hierarki dimaksudkan untuk mengkategorikan hasil perubahan pada peserta didik sebagai hasil dari pembelajaran. Bloom dan Cartwell menggunakan 4 prinsip dasar mengenai taksonomi Bloom. Yang pertama itu ada prinsip metodologi, yaitu perbedaan yang besar telah merefleksikan kepada cara-cara guru dalam mengajar. Yang kedua, prinsip psikologis, taksonomi harus konsisten fenomena kewajiban yang ada sekarang. Yang ketiga, ada prinsip logis. Taksonomi harus dikembangkan secara logis dan tidak berubah. Yang keempat, prinsip tujuan. Tingkatan-tingkatan tujuan tidak sejalan dengan tingkatan-tingkatan nilai. Selanjutnya, kita bahas mengenai klasifikasi taksonomi Bloom lama. Yang pertama, itu ada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Jadi mencakup kegiatan yang untuk pengetahuan peserta didik. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Pada ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama, itu ada pengetahuan atau knowledge, atau kita biasa menyebutnya dengan C1. Pada C1 ini menekankan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkap kembali informasi-informasi yang telah peserta didik dapat sebelum pada saat pembelajaran. Yang kedua, pemahaman atau comprehension, atau biasa disebut C2. Tingkatan yang paling rendah dalam aspek kognisi yang berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Yang ketiga, penerapan atau application, atau biasa disebut C3. Kemampuan kognisi yang mengharapkan siswa mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka berkenaan dengan sebuah abstraksi. Yang keempat, analisis atau analyze, atau C4. Kemampuan untuk memilih sebuah informasi ke dalam komponen-komponen sedemikian hingga hierarki dan keterkaitan antara ide dalam informasi tersebut menjadi tampak dan jelas. Yang kelima, sintesis atau C5.
kemampuan untuk mengkombinasikan elemen-elemen yang membentuk sebuah struktur yang unik dan sistem. Yang terakhir, itu ada evaluasi atau evaluation atau biasa disebut dengan C6. Kegiatan membuat penilaian berkenaan dengan nilai sebuah ide, kreasi, cara, atau metode. Evaluasi dapat memandu seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, dan cara baru yang unik dalam analisis atau sintesis. Yang kedua, itu ada ranah afektif atau ranah sikap. Jadi ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai yang terdiri atas aspek penerimaan, tanggapan, penilaian, pengelolaan, dan penghayatan atau karakterisasi. Yang pertama itu adalah receiving atau attending atau penerimaan. Jadi kategori ini meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang kedua itu ada responding atau menanggapi. Pada kategori ini membahas mengenai jawaban dan kesenangan menanggapi dan merealisasikan sesuatu yang sesuai. Yang ketiga itu ada valuing atau penilaian. Untuk kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Yang keempat itu ada organization atau organisasi atau mengelola. Jadi untuk kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang kelima, itu ada karakterisasi atau karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Untuk selanjutnya, itu ada ranah psikomotorik. Pada ranah ini mencakup kemampuan yang berupa keterampilan fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Nah, untuk kategorinya itu ada 4. Yang pertama itu meniru. Pada kategori meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti maknanya ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Jadi misalnya menyesuaikan atau menyesuaikan dengan kondisi pada saat sedang dikerjakan. Yang kedua, memanipulasi. Pada kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dan apa yang diajarkan. Jadi peserta didik sudah mampu atau sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan dan harus dia kerjakan. Yang ketiga itu pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Jadi pengalamiahan itu peserta didik sedikit demi sedikit sudah mulai memahami dan sudah mulai bisa menerapkan apa yang harusnya dia lakukan. Yang keempat itu ada artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Jadi peserta didik sudah mulai dapat menerapkan sudah mulai melakukan keterampilan yang dia miliki. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai taksonomi Bloom revisi. Pada taksonomi Bloom itu diperbaiki pada tahun 1994 oleh muridnya Benjamin Swep Bloom yang bernama Anderson Caldwell. Dan pada
dan para ahli psikologis antara kognitivisme sesuai dengan kemajuan zaman. Lalu dipublikasikan pada tahun 2001 dan diberi nama taksonomi Bloom revisi. Namun yang direvisi itu hanya pada bagian kognitifnya saja, tapi pada afektif dan psikomotorik itu tidak dilakukan revisi. Nah, untuk taksonomi Bloom yang direvisi itu kan ada pada kognitifnya saja, yaitu pada C5 dan pada C6. Pada C5 itu diganti menjadi mengevaluasi dan C6 diganti menjadi mencipta. Untuk C1, C2, C3, dan C4 itu masih sama saja. Untuk penjelasannya seperti pada slide itu ada mengingat, itu kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Terus yang kedua itu memahami, kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna, ide, atau konsep yang telah diajarkan, baik berupa bentuk lisan, tertulis, maupun pada bentuk grafik atau diagram. Terus untuk menerapkan, kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Terus menganalisis, itu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atau konsep tersebut secara menyeluruh atau secara utuh. Terus yang kelima itu mengevaluasi atau menilai, itu kemampuan menerapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Dan yang terakhir itu 6 itu mencipta, kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren atau membuat sesuatu yang orisinil. Jadi peserta didik itu dituntut untuk bisa membuat atau mencipta atau membentuk sesuatu menjadi baru atau menyempurnakan sesuatu. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan KD dan indikator serta jenis dan bentuk penilaiannya. Yang pertama itu kita bahas dulu KD dan indikatornya, karena KD dan indikator itu harus saling berhubungan. Untuk KD1 itu kita contohkan, yang pertama itu ada 1.1. Pada 1.1 itu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, penyusun sistem, dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk indikatornya, itu seorang peserta didik itu diharapkan harus bisa benar-benar mengagumi sel sebagai penyusun dasar makhluk hidup sebagai wujud ciptaan Tuhan. Jadi peserta didik itu diharapkan harus bisa bersyukur bahwa sel itu adalah penyusun dasar dari makhluk hidup. Langsung kita bahas itu pada 2.1. Pada 2.1 itu adalah taksonomi dalam ranah afektif. Itu kompetensi dasarnya itu harus berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan, dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat, serta ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan atau percobaan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium, seperti di dalam kelas. Itu untuk indikatornya sendiri itu kita bagi menjadi 3, yaitu 2.1.1, 2.1.2, dan 2.1.3.
pada 2.1.1 itu melakukan kegiatan pengamatan secara tekun, teliti, dan bertanggung jawab. Jadi peserta didik itu diharapkan mampu tekun, teliti, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pengamatan mengenai sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. 2.1.2 itu mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi peserta didik itu diharapkan disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas. Yang terakhir itu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Jadi peserta didik dalam diskusi atau tanya jawab harus dapat berani dalam mengajukan pertanyaan maupun berargumentasi, tapi juga harus santun. Terus selanjutnya kita masuk kepada 3.1 itu masuk kepada ranah kognitif. Pada KD 3.1 memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses berlangsungnya di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, peserta didik itu diharapkan mampu menyelesaikan indikator dalam mendeskripsikan pengertian sel dan komponen kimiawi penyusun sel. 3.1.2 itu dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel. Kita langsung kepada ranah psikomotorik atau keterampilan itu pada KD 4. Menyelidiki gambar sel hewan dan sel tumbuhan, penyajian laporan hasil analisis, dan percobaan proses difusi dan osmosis. Untuk indikatornya itu kita bagi menjadi 3, itu ada 4.1.1, 4.1.2, dan 4.1.3. Siswa harus dapat melakukan penyelidikan untuk mengetahui struktur sel hewan dan sel tumbuhan, menyajikan laporan hasil penyelidikan tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan, dan yang terakhir melakukan percobaan proses difusi dan osmosis. Lanjut saja, kita langsung ke bahas jenis dan bentuk penilaiannya. Untuk sikap itu kita nilai itu terlibat aktif dalam pembelajaran, bertanggung jawab terhadap analisis dan diskusi yang dilakukan, bekerja sama dalam bentuk kelompok, toleran terhadap perbedaan pendapat, dan berani mengajukan pertanyaan kepada guru. Nah, untuk teknik penilaiannya itu guru melakukan penilaian dengan pengamatan atau melihat langsung pada saat di dalam kelas atau di dalam lab. Terus yang kedua itu untuk pengetahuan kognitif itu peserta didik itu harus dapat melakukan pengertian dan teori sel, komponen kimiawi penyusun sel, struktur sel hewan dan sel tumbuhan, sel eukariot dan prokariot, terus transportasi aktif dan transportasi pasif, serta reproduksi sel. Itu guru melakukannya dengan tes tertulis. Dan yang terakhir itu keterampilan psikomotor dalam kreativitas dalam menyajikan hasil diskusi, keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi. Itu guru juga melakukan dengan pengamatan. Nah, selanjutnya itu kita bahas desain instrumen kognitif Bloom, melakukan dengan butir-butir soal, uraian, dan butir soal pilihan ganda, uraian, esai. Kita mulai dari uraian dan esai dulu. Lakukan dengan C1 dulu, itu mengingat. Sebutkan organel sel yang ada pada sel hewan. Yang kedua itu memahami. Jelaskan fungsi dari organel sel, minimal 5 saja. Yang ketiga menerapkan. Klasifikasikan organel sel berikut yang termasuk ke dalam sel hewan dan yang termasuk ke dalam sel tumbuhan atau yang masuk ke dalam keduanya. Peserta didik itu harus membuat peta-peta dengan membuat tabel-tabel yang mana yang termasuk sel tumbuhan, yang mana yang masuk ke dalam sel hewan, dan yang mana yang masuk ke dalam keduanya. Terus yang keempat itu C4 itu menganalisis. Itu kita harus menganalisis dari kegiatan ini.
Apabila kita memasukkan sebuah sel kentang ke dalam sebuah tempat yang berisi larutan garam 80%, kemudian lama-kelamaan sel tersebut akan mengkerut. Bisakah Anda jelaskan peristiwa ini dan sebutkan apakah peristiwa ini? Terus yang kelima itu mengevaluasi atau menilai. Bandingkan antara kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Lihat pada gambar literatur. Itu ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Dari situ apa yang Anda dapatkan dari membandingkan kedua sel tersebut? Itu dilihat dan dibandingkan dahulu. Terus yang keenam itu mencipta. Buatlah sebuah ilustrasi sel dari objek yang berada di sekeliling Anda. Contohnya itu sebuah rumah yang dapat diilustrasikan sebagai sel tumbuhan. Maksudnya seperti ini, bahwa rumah itu memiliki dinding sebagai dinding selnya. Rumah memiliki kulkas itu digambarkan sebagai vakuola, dan lain-lain. Terus ini kita contohkan ada soal pilihan ganda C1, mengingat berikut adalah macam-macam organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan kecuali. Dalam mengingat, peserta didik tentunya bisa menjawab soal-soal C1 ini. 2. Memahami, jelaskan mekanisme osmosis. Kita harus mengetahui mekanisme osmosis itu seperti apa. Yang ketiga itu ada menerapkan atau C3. Contoh soalnya seperti ini. Di bawah ini adalah deskripsi sel prokariot dan sel eukariot. Yang pertama itu tidak memiliki membran inti, yang kedua memiliki membran inti, yang ketiga DNA-nya tersebar, yang keempat DNA berada di dalam nukleus, yang kelima itu dimiliki bakteri, yang keenam itu dimiliki protozoa, yang ketujuh memiliki mesosom, dan yang kedelapan itu memiliki mitokondria. Dari deskripsi di atas yang termasuk kelompok sel prokariot secara berturut-turut adalah kita cari mana yang termasuk ke dalam sel prokariot. Tentunya pada saat menerapkan itu peserta didik sudah bisa mengelompokkan mana yang termasuk prokariot atau yang bukan. Terus yang keempat itu ada menganalisis, termasuk ke dalam C4 itu. Contoh soalnya seperti ini, apabila kita memasukkan sebuah sel kentang ke dalam sebuah tempat yang berisi larutan garam 80%, kemudian lama-kelamaan sel tersebut akan mengerut. Hal ini adalah peristiwa sel kentang itu adalah sel tumbuhan. Jadi kita harus bisa mengetahui sel kentang itu tumbuhan dan mengkerut itu termasuk peristiwa apa. Terus yang kelima itu mengevaluasi atau menilai. Itu masuk ke dalam C5. Contoh soalnya bandingkan antara sel prokariot dan sel eukariot. Itu dapat dilihat dari gambar literatur, namun di sini tidak dicantumkan. Terus yang keenam itu mencipta. Ketika sel kentang dimasukkan ke dalam larutan garam 80%, maka sel tersebut akan mengkerut. Maka peristiwa ini dapat disimpulkan. Nah, untuk mencipta itu kata kerja operasionalnya juga memiliki dapat menyimpulkan. Jadi peserta didik juga dapat menyimpulkan hasil dari kejadian. Nah, untuk desain instrumen metakognisi itu siswa bisa melakukan penilaian diri sendiri. Di situ contohnya seperti itu, ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi siswa bisa dengan menilai dirinya sendiri sudah sejauh mana kemampuan dia dalam kognitifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.